pertemuan kedua. Pertemuan kedua maksudnya saya biasanya tuh kalau ngajar di S1 itu cuma dikasih ketemu satu kali dengan Mas, tapi ini alhamdulillah sudah 2 kali, jadi lebih memperdalam. Apalagi materinya kebetulan sama ya. Ini materinya lanjutan dari pemahaman kurikulum. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih komprehensif. Karena kadang-kadang kalau dosennya sama itu kita nyambungnya lebih enak gitu daripada beda dosen. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk mengajar mata kuliah telaah kurikulum PAI pada level SMP dan SMA. Bagaimana yang diketahui kan namanya PAI itu kan apa ya? PAI di madrasah dengan PAI di sekolah kan beda ya, gitu. Kalau PAI di madrasah itu udah dipecah-pecah, sehingga mata pelajarannya dibagi menjadi 4. Dakwah sendiri, Al-Quran hadis sendiri, fikih sendiri, SKI sendiri. Tapi kalau di sekolah, PAI ini sudah menjadi satu bidang studi yang di dalamnya memang ruang lingkupnya sekitar 4 tadi ya, sekitar akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Nanti kita akan lebih kupas satu persatu sesuai dengan jenjangnya. Nanti ada SMP kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9, dan SMA juga kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Kita tidak membahas SD ya. Kita tidak membahas kurikulum SD. Saya nggak tahu apakah memang SD sudah dijelaskan, tapi yang jelas guru SD itu guru guru kelas gitu. Biasanya guru yang direktur adalah lulusan pendidikan PGSD sama PGMI gitu. Pendidikan guru SD dan pendidikan guru MI. Jadi S1-nya itu bukan PAI gitu. Tapi PGMI atau PGSD. Nah, khusus Anda yang calon sarjana PAI, itu ngajarnya nanti memang di tingkat SMP dan SMA. Itu yang harus penjelasannya mengenai kenapa PAI yang dijelaskan di S1 itu SMP dan SMA gitu. Karena di SD itu guru yang direkrut bukan guru lulusan S1 PAI, tapi guru lulusan PGSD dan PGMI. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian izin Bu. Kenapa? Bu, gini Bu. Saya juga bingung ya Bu ya. Pada saat saya ngambil mata kuliah, kenapa tulisan telaah kurikulum LTP Bu gitu Bu. Ini suara di mana, di Pak Ilyas atau di mana ini yang berisik? Suara di Muhammad Ilyas Ibu. Ada backsound. Ya. Oke. Nah, Pak Ilyas dimatiin dulu ya, nanti saya jelaskan ya. Oke. Jadi gini, perlu saya jelaskan dulu ya. PAI itu kan pendidikan agama Islam itu ada perbedaan antara madrasah dengan sekolah. Kalau madrasah itu kan kita memang punya porsi di madrasah itu kan 30 agama, 70 umum gitu ya. Nah, kemudian di SD itu kan PAI itu hanya di SMP dan SMA itu PAI itu kalau nggak salah cuma 2 jam atau mungkin kalaupun naik cuma 3 jam. Cuma 3 jam dalam 1 minggu gitu. Sementara kalau di madrasah itu kalau saya tidak salah itu 8 jam. Jadi kurang lebih 2 jam, ini 2 jam, 2 jam, 2 jam gitulah kira-kira ya. Nah, pertanyaannya kenapa di PAI itu di SMP? Karena memang pendidikan agama Islam itu memang adalah bidang studi yang diberikan di tingkat sekolah, bukan di tingkat madrasah. Kalau tingkat madrasah PAI-nya itu namanya rumpun PAI, tapi nanti dipecah-pecah gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau di sekolah itu PAI sudah menjadi satu bidang studi namanya. Kira-kira begitu Pak Ilyas? Gimana Pak Ilyas? Mohon izin Ibu, mungkin maksud dari Bang Ilyas sama saya juga agak rancu di judul Ibu. Jadi telaah kurikulum di SLTP gitu. Nah, itu apakah SLTP-nya itu maksudnya ke tingkat sanawiyah SMP aja atau sanawiyah sederajat? Atau tadi kan Ibu bilangnya di SLTP dan SLTA gitu. Nah, apa gimana? Makasih. Iya, saya bilang tadi ini telaah kurikulum PAI. Jadi kita tidak bicara PAI-nya di madrasah, tapi PAI di sekolah. Ya. PAI di sekolah itu jadi
tidak kaitannya ke mendalam ke sanawiyah gitu. Ke sanawiyah sanawiyah aliyah dan sanawiyah dan aliyah tidak ke sana. Karena sanawiyah dan aliyah itu kan apa namanya ya? Dipecah-pecahnya kan lebih mendalam di situ. Ukuran analisnya lebih mendalam, akidah lebih mendalam gitu loh. Tapi kalau di PAI itu pendidikan agamanya ya tidak terlalu mendalam seperti di madrasah. Kira-kira begitu, itu perbedaannya mungkin antara yang dibangun di sekolah dengan di madrasah. Jadi judulnya yang kita ini adalah Telaah Kurikulum PAI di SMP dan SMA. Itu ya, itu bisa dipahami dulu ya. Gimana Pak Ilyas? Enggak, soalnya saya mikirnya gini Bu, kalau SLTP kita kan ngajarnya SLT nanti pada saat itu Bu, apa namanya, pada saat kita PPL 2 kan, saya juga bingung yang di telaah kan SMA, masa yang diajarkan SMP gitu. Tadi saya mikirnya gitu Bu. Iya. Ya. Itu SLTP atau A. Jadi SLTP atau SLTA gitu loh. Oh, ya. Baik, siap Bu. Makasih. Mata kuliahnya SLTP atau SLTA. Jadi bukan atau dan gitu loh, dan SLTA gitu loh maksudnya. Iya, iya. Ya. Ya Bu, makanya di awal rancu itu ini nama mata kuliah di sistem itu Telaah Kurikulum SLTP aja gitu. Kan ada stripnya A. Kalau di saya nggak ada Bu. Oh, ada stripnya A, SLTP dan SLTA gitu. Oh, ya. Ya. Oke, makasih Bu. Jadi gini, jadi gitu ya. Apa namanya? Kebetulan saya ini kan buat ibu itu mata kuliah baru ya, buat mata kuliah baru. Tapi dapat RPS dari Bu Kunaini, buka prodi. Tapi ibu lihat ada yang harus diperbaiki gitu. Jadi belum bisa disebar nanti ininya, belum bisa disebar RPS-nya. Tapi nanti mungkin hanya sekedar saya sampaikan aja ya. Kira-kira ruang lingkup perkuliahannya, ruang lingkup materi perkuliahan kita itu seperti apa? Oke, kira-kira begitu. Nah, sebelum sampai ke sana mungkin saya ingin jelaskan dulu terkait dengan kontak perkuliahan sama dengan kalian dengan Ibu sudah biasa ya. Kontak perkuliahan itu adalah kita harus menyepakati mengenai kehadiran. Kalau ada di antara Anda yang nilainya C, jangan salahkan saya karena saya pastikan kehadiran itu menjadi poin penting nomor 1. Kalau kehadirannya kurang dari 50%, itu otomatis nilainya jangan harap banyak gitu. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, keaktifan Ibu Bapak dalam keaktifan Anda. Biasanya Ibu Bapak kali ya, karena ada kan masih S1, ada yang masih anak-anak soalnya. Walaupun ada yang sudah dewasa menuju ke arah dewasa, tapi kebanyakan masih ada yang masih muda lah. Jadi saya bilang Anda aja ya. Jadi keaktifan Anda itu semua sangat membantu untuk memberikan nilai. Makanya mungkin ada di antara Anda yang nilainya tinggi karena memang keaktifannya saya anggap cukup bagus ya. Kemudian yang ketiga ya pasti saya melihatnya memang dari hasil ulangan. Ngerjain tugas dulu, ngerjain tugas itu kan juga saya baca dan sekaligus saya tuh ingin dengan tugas itu Anda jadi lebih memahami materi itu secara utuh sebenarnya, tujuan saya itu. Karena ketika Anda membuat tugas itu kan masa sih Anda nggak baca sedikit pun, walaupun copy paste kan pasti dibaca gitu kan. Nah itu kalau tidak ada sama sekali kan Anda loss aja gitu. Ketika saya ngajar selesai ya loss aja, udah nggak ada yang nempel. Tapi kalau dibuat resume itu kan ada sesuatu yang Anda dapatkan karena Anda memperdalamnya dengan mengerjakan tugas. Kecuali kalau tugasnya hanya copy paste dari teman diganti nama. Itu yang jadi masalah dan itu saya akan ketahui siapanya. Hati-hati yang dicontekin karena saya tidak tahu siapa yang dicontek, siapa yang mencontek. Yang saya tahu pokoknya ada 2 atau 3 orang yang sama, saya kasih hukumannya sama gitu. Kan kira-kira begitu ya. Makanya Anda jangan mau kalau ada teman yang minta bocoran karena nanti yang rugi Anda. Oke. Itu kira-kira begitu. Jadi ini sama juga metodenya nanti perkuliahan. Metode perkuliahannya adalah diskusi. Kemudian tugas individunya membuat resume. Kemudian nanti minggu depan masih saya aja yang menyampaikan karena kaitannya dengan informasi ya, informasi yang mungkin tidak perlu didiskusikan, tapi hanya perlu Anda ketahui sebagai sebuah pengetahuan.
Oke, nah kira-kira begitu. Nah sekarang mungkin saya ingin menunjukkan sedikit tentang apa namanya silabus. Tapi belum bisa saya share ya, karena menurut saya ini belum sempurna. Ternyata masih silabus yang dibuat oleh buku nah ini beda dengan silabus yang saya buat. Jadi sepertinya harus saya adaptasikan, saya sesuaikan dulu. Coba kita lihat di sini. Oke, saya buat di sini misalnya biar ada gambaran oleh Anda ya, biar ada gambaran pada Anda. Tapi mohon maaf saya tadi kemarin saya minta maaf dulu minggu lalu saya tidak bisa ngajar karena saya dikejar deadline untuk menyusun modul PPG, modul program profesi guru. Dan saya kebetulan kebagian menyusun modul evaluasi pembelajarannya. Jadi itu dikejar target banget, sementara saya masih memasukkan materi baru yang asesmen nasionalnya gitu. Yang ada namanya asesmen kompetensi minimum gitu kan, sampai kepada asesmen survei lingkungan. Jadi memang agak dikejar, daripada saya ngajar nggak fokus karena dikejar waktu, jadi mendingan saya batalkan dan sekaligus juga biar bareng dengan kelas-kelas yang lain ya. Kelas yang lain juga kan Seninnya libur ya. Jadi kita mulainya sekarang minggu ini bareng-bareng gitu. Oke, kita lihat di sini biar Anda punya gambaran terkait dengan kurikulum apa yang akan Anda pelajari selama 1 semester. Jadi saya ingin nanti Anda akan mempelajari tentang apa itu silabus. Kalau bicara kurikulum pasti yang harus Anda pahami adalah silabus itu apa. Kemudian konsep telah kurikulum itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu bagian daripada kurikulum itu itunya apa namanya outputnya itu adalah perencanaan pembelajaran. Nanti juga saya akan memberikan, jadi gini, sekarang ini kan Anda harus pahami dulu, sekarang ini kan orientasi kepada abad 21 ya. Saya terus terang saja ketika kemarin menjadi narasumber di madrasah, itu terkaget-kaget, ternyata memang perkembangannya luar biasa. Dikaitkan dengan abad 21 memang perkembangannya luar biasa, sehingga merumuskan tujuan pun ternyata tidak sama dengan teori yang saya pelajari dari zaman dahulu kala gitu. Tidak sama dengan yang saya pelajari, nggak usah dahulu kala, tidak sama dengan yang saya pelajari kemarin-kemarin lah kira-kira begitu ya. Kan dulu tuh saya belajar bahwa indikator tujuan yang bagus adalah SMART gitu. Specific, measurable, attainable gitu kan. Kemudian R-nya adalah result oriented, kemudian T-nya adalah time bound. Sekarang udah nggak lagi begitu. Udah nggak ada lagi kata-kata spesifik gitu. Dulu tuh bahasanya harus spesifik dari behavior maupun dari segi konten. Sekarang udah nggak lagi. Karena judulnya itu sekarang, apalagi sekarang kan AKM-nya kan kemampuan literasi membaca ya. Literasi membaca. Jadi soalnya pun walaupun multiple choice, soalnya harus panjang. Soalnya harus panjang, harus memberikan dulu informasi gitu kan. Harus memberikan stimulus, harus bisa jadi ada 2 atau 3 paragraf gitu kan. Menurut saya ini perubahan luar biasa. Ternyata perubahan itu didasari oleh pemikiran bahwa pada abad 21 itu diharapkan siswa memiliki 4 kemampuan C. C-nya pertama adalah critical thinking, ya kan, berpikir kritis. Yang kedua creativity, berpikir kreatif, bisa menciptakan sesuatu, larinya ke situ tuh ada innovation ya, ada inovasi. Kalau berpikir kritis itu larinya ke problem solving. Kemudian yang ketiga adalah communication. Harus mampu menciptakan siswa yang memiliki kemampuan berkomunikasi. Panjang sebenarnya ya kaitannya. Kenapa komunikasi? Nanti kaitannya dengan, karena di abad 21 itu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang multikultural, orang-orang yang berbeda budaya, berbeda bangsa gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan mereka gitu. Apalagi di zaman 4.0 ya misalnya.
atau 4.0 atau ya atau sekarang malah 5.0 gitu. Itu kan ke arahnya ke arah internet. Bagaimana kita bisa menggunakan internet sebagai alat untuk berkomunikasi gitu. Terakhir baru nanti kolaborasi. Bagaimana misalnya di abad 21 yang multikultural itu masyarakatnya bisa berkolaborasi dengan beda agama, dengan beda ras, dengan beda suku gitu. Tidak lagi mengadakan kerjasama karena faktor kesamaan agama, karena faktor kesamaan suku, bukan tidak itu lagi ke sekarang. Apalagi nanti dengan NAFTA atau AFTA lah atau perdagangan bebas ya. Perdagangan bebas di mana salah satu indikatornya adalah salah satu implikasinya adalah Indonesia tidak lagi bisa menolak SDM dari luar negeri. Indonesia tidak lagi bisa lagi menolak berdatangannya para TKA dari berbagai negara gitu dengan berbagai ras dan budaya yang berbeda-beda gitu. Nah, itu jadi kita itu nanti di abad 21 diharapkan ya memiliki kemampuan tadi berkolaborasi dan berkomunikasi. Saya sekarang sedang membuat penelitian dengan Prof. Dede itu adalah bagaimana guru PAI itu memiliki memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kita ini sekarang tidak bisa hidup sendiri gitu. Bahwa dengan pengetahuan agamanya jangan berpikir bahwa agama itu membatasi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda gitu. Kira-kira begitu ya. Larinya ke multikultural itu gitu. Bahwa nanti kita akan berhadapan dengan masyarakat yang kulturnya beda-beda gitu. Nah, bagaimana orang-orang yang backgroundnya bagaimana guru agama bisa memberikan pemahaman kepada siswa agar kita tidak menganggap tidak saklek, kira-kira begitulah, tidak saklek dalam memahami agama gitu, tapi lebih bukan berarti itu harus dipahami dulu. Saya bukan orang yang setuju dengan harus longgar, bukan. Cuma maksudnya jangan terlalu fanatik sehingga menyebabkan kita menjadi tidak bisa bergaul. Ya memang sih akan ada golongan-golongan tertentu yang menganggap ini bertentangan dengan agama, tapi mungkin kita ambillah yang umatan wasaton ya, umat yang berpikirnya tidak ya tengah-tengah lah kira-kira begitu. Nanti larinya ke sana. Itu sedang saya buat penelitian dengan Prof. Dede Rosada. Judulnya adalah multikulturalisme dalam menghadapi abad 21. Di dalamnya ada era evolusi industri 4.0 dengan era society 5.0. Kira-kira begitu. Nah, nanti saya mungkin akan mengarah ke sana lah. Karena ternyata implikasi dari itu apa yang terjadi? Soal yang dibuat oleh guru itu harus berorientasi kepada HOT. Soal yang dibuat oleh guru itu harus berorientasi kepada soal yang mengarah kepada HOT, higher order thinking, skill. Mengarah kepada siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Tidak ada lagi yang begini. Islam Muhammad yang kedua, yang pertama adalah itu nggak ada lagi soal begitu. Soalnya harus diberikan dulu stimulus, itu kan panjang. Nanti baru di ujungnya dibuat. Gitu. Itu benar-benar perubahan yang luar biasa. Menurut saya luar biasa. Dan gurunya mesti diberikan pelatihan yang luar biasa juga. Anda bayangkan ya, kemarin saya waktu membuat modul itu, setiap dosen harus membuat pre-test, post-test. Pre-post-testnya itu harus berorientasi kepada HOTS. Itu satu soal aja bisa sejam itu mikirnya. Bikin satu soal bisa sejam mikirnya, bayangin aja coba. Saya contohkan gini ya. Paling gampang saya contohkan begini. Paling gini. Pengukuran adalah bla 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 bla. Penilaian adalah bla 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 bla. Evaluasi adalah bla bla. Nah, di antara ketiga ini gitu. Jadi bayangkan aja itu satu alinea gitu. Kemudian saya buat
di antara kesimpulan, hubungan di antara ketiga ini ada di bawah ini adalah beberapa kesimpulan yang benar, kecuali. Saya buat begitu aja akhirnya. Kalau nggak kecuali pusing. Tahu nggak Anda? Bikin soal kecuali itu paling mudah. Karena Anda hanya mencari yang salahnya cuma satu. Tapi kalau Anda membuat adalah, yang salahnya 4 Anda cari. Itu luar biasa susahnya. Jadi teman saya tuh gini, Bu Pupi, gimana sih cara bikin soalnya gitu? Kan ada yang modulnya, ada yang modul profesional, yang modul bidang studi ya, ada akidah akhlak gitu kan. Dia bilang, Bu Pupi gimana sih bikin soalnya? Kalau saya enak, karena saya memang dosen evaluasi, disuruh bikin soal evaluasi kan nggak terlalu susah. Kalau mereka kan baru gitu, mereka belum paham juga bagaimana cara bikin soal. Akhirnya dia buat asal-asalan. Nah, itu sebenarnya yang mesti cuma saya sayang tidak dikasih mata kuliah evaluasi ya. Jadi ya sudah. Padahal kalau saya evaluasi itu udah di luar kepala banget gitu. Tapi ya memang bagi-bagi mata kuliah ya. Tidak bisa juga semua mata kuliah saya pegang gitu. Nah, tapi yang jelas maksud saya pergaulan saya dengan PAI itu menyebabkan saya menjadi terbuka gitu. Oh, ternyata memang ini dunia sudah berubah. Dunia pendidikan sudah berubah, dunia pembelajaran sudah berubah gitu. Dan kita harus menyesuaikan. Saya harus mentransfer knowledge saya ke Anda semua gitu ya. Biar nanti biar apa ya? Biar pergaulan saya atau mungkin apa namanya ya? Keaktifan saya di Direktorat PAI di Kemenag itu bisa bermanfaat untuk Anda semua gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi gini, jadi yang pertama itu adalah saya mesti menjelaskan tentang silabus, kemudian konsep telah kurikulum itu apa, terakhir baru perencanaan pembelajaran itu seperti apa. Nanti saya akan berikan beberapa alternatif perencanaan pembelajaran. Saya juga baru tahu ternyata ada beberapa alternatif. Ada alternatif yang tujuannya naratif, ada alternatif yang tujuannya pointers. Yang 3 komponen ya. Bahasa bombastisnya 1 lembar, padahal nggak 1 lembar itu. RPP 1 lembar katanya. Padahal dalam kenyataannya kalau 1 lembar ya nggak ada apa-apanya gitu. Hanya itu aja, hanya apa ya? Ya hanya bombastis aja gitu, hanya kelihatannya keren padahal sebenarnya yang jelas 3 komponen. Adapun lembarnya mungkin bisa 1 lembar tapi nanti lampirannya berlembar-lembar. Akhirnya kesimpulannya ya banyak lembar juga gitu, kira-kira begitu ya. Nanti akan saya berikan beberapa contoh yang mungkin Anda bisa pelajari. Kemudian yang pertemuan besok ini masih saya nih yang menyampaikan ya. Nah, nanti baru yang pertemuan ketiga lah Anda mampu nanti menjelaskan, mampu menganalisis standar kompetensi lulusan. Apa itu SKL? Itu bisa cari nanti di kurikulum ya. Kemudian apa itu kompetensi inti? Apa kompetensi dasar? Kemudian menganalisis tujuan pembelajaran, terakhir baru indikator. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu apa namanya? Ini semua merupakan apa ya? Merupakan isi daripada kurikulum gitu. Jadi kalau Anda menelaah kurikulum tidak memahami itu ya nggak dapat apa-apa. Saya berpikir begini ya. Dengan Anda mempelajari ini, Anda kayaknya harus berarti akan sudah siap ketika menjadi guru nanti. Karena sudah mengenal betul kurikulum PAI itu gitu. Dari SMP dan SMA. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi ini menganalisis SKL, KI, KD, tujuan dan indikator. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bu, nanya Bu. Iya. Ini Bu. Iya. Yang tadi Ibu bilangkan ujung-ujungnya kan soalnya pasti host ya. Iya. Nah, tadi Ibu bilang kan harus khusus dibimbing gitu seorang guru. Kita aja sebagai itu Bu, kan sebagai mahasiswa soal host aja udah pusing Bu. Itu kan jawabnya. Itu kan kayak soal untuk persaingan ya Bu ya. Itu persaingan. Saya tanya dulu, kemarin sudah belajar dengan dosen mana? Dengan dosen apa? Kalau saya sih itu kalau host kan saya udah pernah Bu kayak ikut tes CPNS, tes masuk gitu kan. Kan soalnya host berpikir gimana yang tadi Ibu sampaikan gitu. Sedangkan kata saya kalau diterapkan kepada peserta didik gitu kan Bu,
yang dicapai apa gitu Bu. Saya mikir tadi gitu. Makasih Bu, itu aja Bu. Oke, sebentar saya coba contohkan ya. Contoh nih. Contoh ya. Kelihatan nggak? Belum ya? Belum Ibu. Belum Mungkin ya, sebentar. screen-nya dalam bentuk Iya, ini. iya. Saya ini dulu, Ya. Saya coba. Nah, saya contohkan nih. Ini Pak. Bisa contohkan begini ya. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan 3 istilah yang sering digunakan secara keliru dalam penempatan kalimatnya. Sehingga maksud dan tujuannya menjadi kabur. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan tentang ketiga istilah tersebut dalam kegiatan pendidikan dan pelajaran. 1. Pengukuran adalah kegiatan awal dalam proses evaluasi. Ini benar semua ini. Sorry, bukan benar semua ya. Ada yang benar, ada yang tidak. Pengukuran adalah kegiatan awal dalam proses evaluasi pendidikan. 2. Evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melalui kegiatan pengukuran. 3. Penilaian merupakan langkah yang harus dilakukan setelah melakukan pengukuran. 4. Penilaian adalah kegiatan yang lebih komprehensif dari pengukuran dan evaluasi. 5. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan hanya berdasarkan kepada hasil pengukuran. Pernyataan yang benar dari kesimpulan di atas adalah A 1, 2, 3 benar, A 1, 3, dan 5 benar, B 2, 4, dan 5 benar, C 1, 2, dan 3 benar, D misalnya 1, 3, dan 5 benar, E 2, 3, dan 5 benar. Jawabannya adalah C. Misalnya gitu. Ini kan susah bikin soalnya. Saya nggak kebayang orang-orang yang bikin soal bidang studi ya. Ini saya kebetulan bikin soalnya soal pedagogik gitu. Begitu. Ini yang lebih gila lagi nih. Ini saya bikin buat aja biar pusing-pusing. Esai dan multiple choice adalah dua bentuk soal yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari esai menjadi kekurangan dari multiple choice. Sebaliknya, kelebihan dari multiple choice menjadi kelemahan dari esai. Berikut ini adalah salah satu kelebihan paling utama dari multiple choice yang juga menjadi kelemahan utama dari esai, yaitu ini C6 ini, C5 ini, C5, mengevaluasi. Analisis. Saya tanya, yang jawab pusing nggak? Butuh ketelitian banget, Bu. Iya. Nah, ini yang dimaksud dengan hot. Kalau saya nggak terlalu susah karena saya dosen evaluasi ya. Kalau yang lain-lain bukan dosen evaluasi, pusing itu kemarin bikinnya. Iya. Oke. Gimana Pak Ilyas? Nah, ini Bu, maksudnya ini kan kalau diterapkan di dunia pekerjaan, oke lah. Sebagai ini kan Bu, winernya kan gitu, ujung-ujungnya winernya gitu, pemenangnya gitu kan. Nah, untuk peserta didik, kalau ini hasilnya apa gitu Bu? Hasilnya? Jadi gini, iya, hasil. kalau tujuannya ya, Bapak ingin tanya gitu, tujuannya Bu? Kan? Iya, iya Bu, benar. Jadi gini Pak, kan sekarang itu saya udah katakan tadi, dalam abad 21 itu siswa harus diarahkan ke arah berpikir tingkat tinggi, ya kan? Higher order thinking skills harus diarahkan kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan tingkat tinggi itu dimulai dari C4, C5, C6. C4 itu analisis, C5 itu evaluasi, C6-nya adalah creating. Creating itu menciptakan. Nah, ketika Bapak tanya ini tujuannya apa, berarti kan anak sudah dibiasakan untuk berpikir tingkat tinggi. Ini bukan lagi ngitung kancing. Bukan lagi kalau nggak belajar bisa. Bukan lagi kan salah satu kelemahan dari multiple choice itu kan gitu ya. Selama ini kan misalnya Nabi yang mendapatkan ulul azmi adalah gitu kan gitu doang selama ini kan bikin soalnya kan. Itu kan berarti siswa tidak dilatih untuk membaca kan, tidak ada keterampilan membaca literasi membaca itu nggak ada di situ. Makanya sebenarnya kalau dengan model begini, siswa yang punya
tidak usah hafal. Jadi di sini bukan hafal jatuhnya ya. Jadi dia menganalisis dari satu kalimat ke kalimat yang lain gitu. Jadi bahasa saya itu gini, kalau Pak Ilyas menanyakan apa sih tujuannya? Melatih siswa berpikir kritis, melatih siswa berpikir evaluatif, melatih siswa berpikir analitis gitu loh Pak. Saya tanya ya. Kira-kira beda nggak anak yang sekolah? Beda nggak cara berpikirnya anak yang sekolah di sekolah yang metodologi pembelajarannya adalah problem solving dengan anak yang sekolah di sekolah yang metodologi pembelajarannya adalah ceramah. Kira-kira beda nggak efeknya terhadap cara berpikir siswanya? Prosesnya berbeda, hasilnya berbeda, Bu. Paling gampang jadi keluarga ya, di keluarga nih. Keluarga yang otoriter dengan keluarga yang demokratis ya. Keluarga demokratis yang orang tuanya selalu mengajak anaknya berdiskusi, mengajak anaknya untuk memilih, mengemukakan pendapat, dengan anak yang hidup di lingkungan keluarga yang harus mengikuti orang tua, apa kata orang tua AA gitu. Kira-kira beda nggak cara berpikirnya? Beda, Bu. Nah, beda, kira-kira begitu. Beda, Bu. Nah, jadi dengan soal begini, cara ngajarnya pun kan sekarang sudah problem based learning, ya kan? Project based learning, contextual learning gitu. Sudah tidak ada lagi tuh yang namanya ceramah-ceramah begitu aja, nggak ada lagi tuh. Dengan model sekarang. Karena dengan ceramah tidak melatih siswa untuk berpikir kritis. Tidak melatih siswa untuk memecahkan masalah. Tidak melatih siswa untuk padahal ya, lalu pertanyaan, kenapa mesti memecahkan masalah? Kita ini hidup sekarang persaingannya ketat. Kita berhadapan dengan lingkungan yang menuntut kita untuk berkompetisi. Kalau tidak dilatih dari awal untuk berpikir kritis, itulah alasannya kenapa sekarang ya, alasannya kenapa kita harus ke arah sana. Maka evaluasinya pun harus mendorong siswa untuk hot itu, kira-kira begitu. Ya, Bu. Jadi, Bu, bukunya kapan Bu keluar ya, Bu? bukan buku ini, Mak. Ini udah, dia dulu jangan nanya buku. Jadi pusing nih saya kalau bicara buku nih. Udah yang jelas apa namanya ternyata yang perkembangannya luar biasa ya, dan itu saya bersyukur banget saya dilibatkan di Kemenag itu, jadi memang jadi lebih tahu lebih banyak gitu. Oke, kita kembali ke ini ya, kembali ke apa tadi, tengah kurikulum. Mohon izin Bu, Ya, silakan. kalau diskusi dengan Ibu kita potong di ketika bicara atau mungkin dibuat forum ketika dibuka pertanyaan gitu. Selesai Khawatir dulu ya, saya mau motong nggak enak gitu. Jadi enaknya gimana ya gitu biar. Selesai dulu ya. Oke, siap. Berarti Selesai seperti itu ya. Oke. Asli. Kecuali kalau sayanya tidak bisa dihentikan baru Anda bisa protes. Oke. Dah. Jadi ini ya, oke. Ini udah, kemudian ini nanti berikutnya adalah Anda mampu menjelaskan standar isi. Standar isi kurikulum itu seperti apa? Kemudian standar prosesnya. Yang scientific oriented itu loh, yang ya scientific approach ya. Kemudian nanti yang standar penilaiannya nanti yang atau authentic assessment. Yang authentic assessment itu ya. Nanti bisa dijelaskan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi bidang studi PAI itu dalam kurikulum SMP itu seperti apa. Kemudian ruang lingkup PAI itu seperti apa. Itu juga nanti ada penjelasan tersendiri. Saya nggak tahu kalau sekarang PAI menjadi sekarang tuh nggak ada yang tidak boleh, ada yang tidak lulus ya. Masih boleh nggak yang tidak naik kelas? Tergantung kebijakan internal Bu. Yang soalnya saya pernah dengar dari Pak Nadiem, tidak boleh ada lagi siswa yang tidak naik kelas, tidak boleh ada lagi siswa yang tinggal kelas gitu. Jadi, nah kalau dulu kan pendidikan agama menjadi penentu ya dulu ya. Kalau agamanya 5 itu pasti tidak naik kelas. Makanya guru agama paling laris itu kalau sudah pembagian rapot, karena guru agama itu menjadi incaran wali kelas itu.
Bu Upi tolonglah ini nilainya naikin. Karena kalau kalau dikasih 6 pun misalnya, menjadi kurang dari rata-rata 7-nya, itu jadi nggak naik kelas juga gitu. Dulu, tapi sekarang nggak tahu. Kita kan memang ada perubahan-perubahan yang luar biasa sekarang itu. Tapi yang jelas kira-kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, saya ingin Anda itu memperkenalkan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Nanti ada satu session yang membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ya, nanti saya akan minta dengan siapa ya? Mungkin Pak Salman dengan Ayu ya. Nanti kita ngobrol. Baik. Tentang pembagian kelompok. Nanti kita bicarakan ini. Yang jelas itu jadi pertemuan ke-6 sebelum UTS itu saya berharap Anda mempelajari tentang atau membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih implikasinya gitu? Apa perbedaannya dengan yang kurikulum sebelumnya ya? Kalau asesmen kan tadi sudah saya jelaskan. Kan nanti itu ada yang namanya, jadi itu apa kata teman saya itu, pertama capaian pembelajaran. Kedua, pokoknya nanti ada diagnostiknya lah. Sampai ada diagnostiknya gitu yang sekarang ini yang terbaru. Nanti saya akan berikan sebagai bahannya nanti biar nanti Anda bisa mempelajarinya ya. Saya khawatir Anda tidak mendapatkan dari dosen lain soalnya. Biarlah kebetulan ini saya dosen mata kuliahnya adalah kurikulum, jadi masih nyambung. Ada nggak? Coba mata kuliah yang lain kira-kira apa lagi? Ada mata kuliah apa? Materi PAI 2, Bu. Oke, terus? Kemudian PPL. Hah? PPL 1. Untuk yang PPL semester itu ini tidak kan. lanjut. PPL itu apa? PPL. Apa lagi? Ya. Ada lagi ya tentang kurikulum ada nggak? Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Evaluasi ada nggak? Evaluasi sudah, Bu, di semester 5. Udah, oke. Udah, berarti kan memang belum dapat ya? Belum. Udah dapat belum yang Merdeka Belajar? Enggak mengarah dari ke situ. Ibu. Belum. Dari Ibu yang waktu dari Ibu paling iya, kalau tapi belum detail kan? Nah, sekarang detailnya. Saya sekarang detailkan. Oke. Kemudian nanti setelah UTS itu ini menganalisis materi PAI kelas 7 SMP. Nanti saya minta Anda merinci. Jadi bidang Al-Quran hadis apa gitu kan? Bidang bidang akidah akhlak apa? Saya udah lihat itu di silabusnya, itu ternyata dibagi 5. Misalnya pertama Al-Quran hadis kan surat-surat pendek ya, surat gitu loh, ada beberapa surat. Pokoknya nanti di dalam silabusnya Anda bisa lihat, bisa browsing lah di internet kelas 7 SMP itu apa. Kemudian nanti yang jelas, tapi saya lihat itu sudah dikategorikan Al-Quran hadis, akidah sendiri, akhlak sendiri, kemudian fikih sendiri, kemudian SKI sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi nanti ini saya minta Anda rinci lah. Anda uraikan kira-kira dengan materi ini gitu. Paham ya? Dengan materi ini kira-kira akan seperti apa ininya? Pengembangannya akan seperti apa gitu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini nanti sama juga, ini saya belum bikin, sama juga nanti kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian nanti yang di SMA-nya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini saya belum rinci. Karena yang dikasih oleh Bu Kuna ini, saya tanya sama Anda deh. Anda lebih suka dirinci begini atau lebih suka yang gelondongan? Yang ini nih. Dirinci, Bu. Saya tadinya kan dari Bu Kuna ini kan begini kan. Saya bilang kalau begini, mahasiswa kadang-kadang susah merincinya kan di makalah itu. Benar nggak? Coba bandingkan. Tadinya dia bikin begini nih, mampu memahami, menganalisis materinya PAI, gitu doang judulnya. Ini belum dirinci. Saya pikir kalau tidak dirinci, nanti bikin makalahnya Anda pusing gitu loh. Iya, Bu. Biar indikatornya jelas buat rumusan Jadi masalahnya, Bu. Iya. Saya nggak tahu dosen yang lain gitu nggak sih kok. Saya baru lihat yang kemarin kok nggak gitu ya. Bervariatif sih, Bu. Variatif ya. Tapi Anda lebih setuju yang begini kan? Ya, lebih memudahkan kita yang setuju. Oke, sip kalau gitu ya. Jadi gitu kira-kira.
Kira-kira seperti itu yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Apa namanya, terkait dengan silabus ya. Nanti silabusnya saya perbaiki dulu ya, nanti biar saya bisa share ke Anda-nya sudah lebih rapi. Oke. Nah, sekarang oke, ada pertanyaan silakan. Maaf Ibu. Iya. Berkaitan tadi kurikulum Ibu. Hmm. Tadinya hipotesis saya telaah kurikulum itu ngebahasnya tentang, kan telaah berarti mengkaji atau meneliti kurikulum yang sudah berlangsung ini gitu. Mungkin apa yang harus dievaluasi, apa yang harus diperbaiki, itu mungkin anggapan saya kira telaah kurikulum. Itu bukan kapasitas Anda masih S1. Iya, iya. Enggak, kapasitasnya itu kalau memperbaiki ke S3 gitu. Oh. Iya. Makanya saya kira dari mata kuliahnya saya kira berarah ke atau berorientasi ke hal-hal yang tersebut, Bu. Ke menganalisis saja kita, tidak sampai kepada mengevaluasi kemudian memberikan masukan segala macam. Karena kalau saya lihat di RPS tadi, kalau menurut saya pandangan saya itu hampir kajian-kajiannya hampir sudah kita pernah ulas di materi mata kuliah yang lain gitu. Seperti tadi scientific approach, kemudian authentic assessment, kemudian tentang ke-PAI-an baik di madrasah maupun sekolah gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang sekiranya bagus juga buat review kita. Nah, KPI-an di madrasah dan maupun di madrasah maupun di sekolah. Yang baik kalau di sekolah kan biasanya tema ya. Kemudian kalau di madrasah rinci itu mata kuliah apa? Mata kuliah apa itu? Kalau kemarin sih itu sempat di perencanaan sistem pembelajaran. Tadi kan ada perencanaan sistem juga terkait. Di materi PAI juga terkait. Kalau kita kan memang menelaah kurikulum aja. Oh, baik. Kurikulum yang ada. Jadi bahasanya ya sekarang gini aja deh. Coba ya sekarang ya kita lihat. Kan saya dapatnya dari buku ini ya. Bu, izin Bu. Ya, silakan. Berarti kita nggak sampai menghasilkan suatu produk ya Bu ya? Belum ya. Nih judulnya ini nih, mampu memahami dan menjelaskan. Contoh yang pertama ya, saya buat begini ya. Oh, di S3 saya lain lagi, di S2 S3. Yang sesuai kapasitas kita aja. Iya, gitu loh. Ya, kasih. Ini tadinya begini nih. Mampu memahami pengertian dan standarisasi. Ini dari bu ini ya. Memahami pengertian dan standarisasi ketercapaian pembelajaran PAI. Gitu doang. Memahami standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi proses. Standar proses. Memahami fungsi dan ruang lingkup. Jadi memang ringan gitu. Hanya menguliti aja, menguliti kurikulum. Kira-kira begitu. Memang arahnya. Kadang saya nanti kita kayak itu Bu, kayak BIMTEK Bu, diajarin gini cara ngebuatnya. Silabus nanti kan ada bagannya, ada formatnya gitu. Itu Bu, saya mikir tadi telahan sekaligus buat gitu Bu. Kalau telaah itu tidak sampai membuat ya? Kalau KBBI-nya ini mengkaji Bang Ilyas. Ya mengkaji nih. Ya, Bu, makasih. Gimana sebentar. Sebentar saya mau ini dulu mau bentar ya. Kuasaan yang luas tentang materi kuliah serta dapat mengembangkannya dalam bentuk paling gini. Jadi ini larinya ke modul dalam arti dapat melakukan. Oh, ada ya dapat melakukan revisi ya. Yang berlaku di SMP sebagai hasil dari kerja telah kritis. Oh iya. Kalau gitu nanti larinya ke ini ke mengevaluasi ya. Halo. Ya Bu, mungkin satu momen dilibatkan juga tuh tentang evaluasinya, mengkritisi
serta dapat melakukan revisi terhadap konsep kurikulum PAI yang berlaku di SMP dan SMA sebagai hasil dari kerja telah kritis. Ya paling gini kan ketika nanti Anda memaparkan tentang kurikulum SMP misalnya kelas 7 gitu kan. Ya kan? Kan itu pasti nanti pasti ketika diskusi kan berkembang juga. Ini ada satu kelemahan di sini kan bisa ya. Kalau menganalisis itu kan nanti larinya bisa juga memberikan kesimpulan. Sebenarnya bukan nanti lari. Kalau larinya kalau sampai merevisi itu larinya ke C5 dan C6. Tapi yang jelas nanti hasil analisis itu nanti akan memberikan satu kesimpulan bahwa oh ini misalnya di materi contoh nih silabusnya itu apa sih, contoh misalnya gini, untuk materi ini Anda bisa kasih masukan di situ, boleh di situ nanti larinya. Jadi nanti di pembahasan tentang diskusi tentang masalah, terutama tentang masalah materi, itu Anda nanti bisa memberikan hasil telaahan Anda, ya walaupun nanti tidak didengarkan oleh pemerintah ya, tapi paling tidak kan ada masukan-masukan, Anda bisa memberikan masukan kepada kurikulum yang sudah ada. Kira-kira begitu. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih sama diingetin. Jadi ini nanti ujungnya bisa bukan ujungnya ya. Setiap diskusi itu harus selalu ada semacam hasil analisis kritis gitu, analisis kritis dengan memberikan ini dengan memberikan apa ya namanya ya. Ya masukan-masukan atau semacam kritikan gitu terhadap kurikulum yang ada. Jadi bahasanya mengkritisi ya berarti ya. Mengkritisi kurikulum 2013. Ini masih 2013, belum kurikulum yang terbaru. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ini hadir berapa orang sih? Berarti nggak sampai kurikulum Merdeka dong, Bu? Kurikulum Merdeka mah belum diterapkan atau Ilyas baginya juga. Pak Ilyas nggak udah mau dikritis ya. Kurikulum 13 saya baru perkenalkan aja nanti gitu. Dia akan perkenalkan, kita akan perkenalkan aja sebagai bahan informasi. Tapi kalau mau mengkritisi ya mengkritisi bisa, cuma maksudnya dalam implementasinya kan belum diterapkan ya. Kalau mengkritisi sebagai sebuah konsep wajib itu mah harus. Kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin mau nambahin aja Bu dikit. Ya silakan. Berkaitan tadi ya diimplementasikannya dulu baru dikritisi gitu, walaupun dalam segi konsep bisa dikritisi. Kalau info aja gitu ya. Untuk kurikulum Merdeka ini, kalau yang saya sempat ikut pelatihannya itu, ini sifatnya masih opsi gitu. Jadi ya, belum diwajibkan untuk diratakan seluruh sekolah gitu. Ini masih opsi. Yang sekiranya sekolahnya layak, mampu dari sarana dan prasarana dan lain sebagainya, itu sok silahkan. Tapi tentu pendidiknya harus mengikuti pelatihan tahapannya juga gitu. Jadi masih opsi. Jadi bahkan kemungkinan masih kecil untuk diterapkan pada saat ini. Iya, tapi opsi kan harus diketahui, Salman. Iya. Iya, opsi kan harus dipahami juga. Yang jelas memang ini opsi. Kementerian Agama belum pakai. Kementerian Agama setelah membebaskan mau pakai kurikulum 13, mau pakai kurikulum apa aja katanya silahkan gitu ngomongnya. Enggak Bu, maksudnya tadi kan mau langsung kalau dikritisi secara implementasinya gitu. Enggak apa-apa dikritisi, enggak apa-apa dikritisi. Walaupun ini opsi, dikritisi kan harus. Artinya justru kalau dikritisi menjadi opsi tapi dikritisi kan menjadi warning juga bahwa ini kalau diterapkan akan ada kelemahan begini kan gitu jatuhnya. Ini yang jadi masalah pembakalannya bisa nggak mengkritisi, itu yang jadi masalah saya. Pemakalannya nanti Anda ini bisa nggak mengkritisi? Bertahap. Makanya nanti saya minta mungkin kan kita belajar itu dari jam 7.45 ya. Nanti saya bisa minta waktunya agak banyakan aja. Jam 8 kurang
jam 8 kurang 15 aja bagian saya. Ya. Jam 8.15 itu bagian saya, nanti saya biar bisa lebih leluasa menyampaikannya, oke? Ini sekarang Bu, izin Bu. Silakan. Kalau maksudnya pola kritisnya nanti nggak sampai kebijakan kan Bu? Pola apa? Dari pemerintah. Maksudnya kalau sampai nyinggung kemarin kan pesan Ibu yang saya ingat kan jangan sampai nyinggung kebijakan, nanti kan ngeri juga Bu kita. Nggak apa-apa kali ini mah, Apa? Yang nggak boleh itu begini, Pak Ilyas. Pak Jokowi itu pembohong, gitu yang nggak boleh mah. Kalau mau mengkritisi kebijakan mah nggak apa-apa kali, aduh. Kan ini bukan kebijakannya, ini mengkritisi programnya. Berisian amat sih Pak Ilyas. Nggak apa-apa kali, biasa aja ah. Nggak apa-apa ya. Aman ya Bu ya. Hah? Aman ya Bu kalau aman. Kalau hanya sekedar gini, masa saya nggak ngerti ya, mana sih yang nggak boleh dengan misalnya gini. Ini analisis survei gitu kan. Ini. Kelemahannya adalah di sini. Di mana letak nggak bolehnya? Yang nggak boleh itu ya yang suka misalnya ya pokoknya bicara mengenai menjelek-jelekan pemerintah itu loh. Ini kan bukan larinya bukan ke sana. Siap Bu. Khawatir Bu saya Bu. Dan saya juga bukan PNS masalahnya. Jadi satu kalau PNS ngomongnya, tahu nggak PNS itu apa? Tidak boleh memposting yang menunjukkan bahwa kita nggak setuju. Bayangin aja coba. Sedetail itu tidak boleh apa-apa. Tidak boleh memposting, tidak boleh memberikan pendapat, tidak boleh protes. Bayangin aja. Ya Allah, PNS itu padahal yang bayar juga pajak kita ya, tapi kok kayaknya kita nggak boleh ngomong apa-apa gitu. Kan yang bayar bukan presiden. Yang bayar itu kan sebenarnya dari pajak kita, tapi itulah memang negara Indonesia. Itulah Indonesia. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu, berkaitan dengan literasi, Bu. Kalau dari teman-teman ada, mungkin. Ya, Siti Rahayu, silakan Siti Rahayu dulu. Silakan. Siti Rahayu. Berkaitan dengan tadi yang sudah dijelaskan bahwa Suaranya kurang gede. Kurang gede ya? Halo? Ya. Ya, berkaitan dengan tadi yang Ibu jelaskan, kalau di mata kuliah ini kita akan belajar tentang RPP, SKL, KI, dan lain-lain, sehingga kita sudah siap untuk menjadi guru. Tapi kenapa di zaman dulu mungkin ya Bu, ada orang yang otodidak menjadi guru gitu. Padahal untuk dia bisa jadi guru aja, yang belajar pendidikan itu semester 6 ini baru belajar gitu tentang RPP, SKL, KI. Sedangkan ada orang yang otodidak karena mungkin di suatu yayasan dia patuh dengan orang-orang di yayasan gitu, sehingga dia tiba-tiba bisa mengajar gitu Bu. Padahal dia nggak lulusan S1 misalkan. Ini kayaknya curhat deh. Jadi gini. Bisa mengajar sebagai guru dengan bisa mengajar sebagai guru profesional itu beda. Ya. Semua orang bisa jadi guru. Tapi guru itu berprofesional atau tidak. Itu dulu yang dibedakan. Kalau guru profesional itu adalah guru yang mengajar sesuai dengan kurikulum, ya kan? Guru yang mengajar memang sesuai dengan peraturan ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau hanya sekedar ngajar aja ya bisa aja semua orang bisa jadi pengajar. Terus nanti larinya dia mengacu ke apa namanya? Kan ada kan kalau kita bicara profesional kan ada empat kompetensi ya. Ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik gitu kan. Ada kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian. Nah, sekarang kalau dia bisa ngajar, kan guru-guru ngaji itu banyak yang bisa ngajar ya. Ya kan? Guru-guru ngaji itu di kelas di sekolah itu bisa ngajar. Tapi persoalannya adalah ngajarnya di tingkat apa? Kalau ngajar guru ngaji ya ukurannya ya keberhasilannya ngaji.
Kalau ngajar di sekolah ya, kalau Anda bilang tadi Bu ada orang yang tidak ini tiba-tiba bisa ngajar di sekolah, bisa jadi guru gitu ya di yayasan ya? Iya. Yayasan yang punyanya dia gitu. Agak susah juga kita kalau nah masalahnya kan gini ya, saya juga nggak ngerti. Kadang-kadang ada orang yang ini hukum alam apa gimana saya nggak tahu. Banyak yayasan itu suka sama orang bukan karena pintar, tapi karena mudah diatur. Jadi orang yang pintar belum tentu disuka daripada orang yang patuh gitu. Yayasan itu lebih suka kepada orang yang patuh daripada orang yang pintar. Dan orang pintar itu biasanya rata-rata agak ngeyel ya. Kritis Bu, kritis. Kritis jadi kesannya agak ngeyel. Gitu. Tolong aduh. Terus Anda pahami. Makanya kalau Anda mau diterima, fleksibel. Bersikapnya fleksibel. Kapan Anda harus ngeyel, kapan Anda harus patuh, tempatkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kira-kira begitu. Jadi kalau Anda bertanya ini, ya saya tidak bisa menjawab. Namanya yayasan yang punya kuasa, ya siapa aja yang bisa dia terima. Walaupun mungkin tidak background-nya bukan pendidikan, tapi mungkin dia sangat, menurut dia ini membantu saya. Kan kadang-kadang yayasan itu kan suka menempatkan orang sebagai mata-mata. Itu banyak itu yang begitu. Di guru-guru yang kritis itu kadang-kadang di blacklist oleh mereka kan. Saya dulu pernah ngajar di sebuah kampus. Itu ternyata emang tembok aja punya telinga itu. Kalau ada dosen yang kritis langsung di blacklist sama kampus. Jadi itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan heran lah kalau ada orang Anda tidak capable, tidak profesional, tapi tiba-tiba bisa jadi guru gitu. Padahal kita yang belajar jadi guru segala macam, ya iya memang begitu. Kemungkinannya ada yang begitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan ada. Saya katakan tadi prinsip yayasan itu adalah dia lebih di mana-mana kayaknya ya lebih suka orang yang nurut daripada orang yang pintar gitu. Kalau disuruh milih ya orang pintar tapi kurang nurut dengan orang pintar tuh soalnya konotasinya itu bukan konotasi karakter turunannya itu adalah kritis. Karakter turunan itu kritis, maka kritis itu kakak adik dengan ngeyel gitu. Kira-kira kakak adiknya dengan tidak mudah iya gitu. Tapi kalau orang yang bodoh, sorry ya agak bodoh lah gitu. Itu biasanya patuh itu. Dan terutama orang-orang oportunis ya, penting posisi saya aman gitu. Dan itu bukan saya banget. Kalau saya nggak bisa begitu. Ya terutama hal yang bersih. Tapi kalau hal-hal yang masih bisa fleksibel sih memang beda. Jadi gitu ya Rahayu, jangan heran, jangan memang begitulah dunia pendidikan, apalagi kalau yayasan ya. Yayasan itu kan yang punya kadang-kadang keluarga ya. Jadi kalau yayasannya kayak Muhammadiyah relatif dia lebih profesional. Karena Muhammadiyah itu kan standarnya standar Muhammadiyah ya. Dibuatnya oleh kayak menteri pendidikannya lah di Muhammadiyah itu ada tuh di sana tuh. Jadi nanti biasanya itu standarnya standar Muhammadiyah gitu. Tapi kalau yang sekolah-sekolah swasta yang non Muhammadiyah itu biasanya masing-masing sekolah punya kebijakan masing-masing. Dan itu sangat terkait dengan kepribadian gaya kepemimpinan yayasannya. Kira-kira begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu. Ya. Ada lagi yang nanya? Kalau tidak ada, ini yang nggak masuk siapa? Ada yang nggak masuk nggak? Ya tadi lupa ya, nggak ngisi itu ya, nggak ngisi e-learning ya. Anda udah ngisi belum e-learning? Udah? Udah. Udah, Bu. Lupa tadi saya tidak ini. Karena secara data pasti saya juga nggak punya, Bu. Jadi kalau ditanya siapanya yang hadir gitu ya. meragukan untuk saya jawab. Saya hapus dulu. Enggak, ini ada berapa orang sekarang yang hadir? 17. 17. Saya absen satu aja ya. Nauratul Nazifah ada?
Ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ah, nggak ada. Amar Sofyan? Nggak ada, Nggak, Bu. Salman Faris ada. Agung Santoso? Hadir, Bu. Oh, Agung ada. Oke. Siti Rahayu ada. Putri Nopianti? Putri Novianti tadi PT-nya low katanya. Barusan. Terakhir Terlempar. Ada berarti ya? Ada, Bu. Tadi ada, Bu. ada Oke. Salsabila ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Siti Fatimah? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada. Dia bersuara. Ibu hadir, Bu Siti Fatimah. Ya. Ini Hadir, Ibu. ini saya mau kalau mau di itu kan gimana sih mau kalau mau dipulkan Stop share screen, Bu, maaf. ini ya. Bagian atas bisa di bagian bawah. Hah? Di stop share screen-nya, Bu, maaf. Stop screen. Stop screen. Ini ya. Bukan. Biasanya di atas, Bu. Oh, stop screen. Ya. Oh. Iya ya. Keren. Tadi saya nyari ke situ. Nggak bisa jadinya tuh. Mendingan tadi. Maksudnya Ibu mau nge-share yang Ibu lagi buka sekarang? Bukan. Ya udah nggak apa-apa lah. Biar kelihatan orangnya. Ada Reza nggak? Karena ini ada tadi. Ada, Bu. Oke, Reza. Ada nggak Reza Afifah Tujana? Reza bergabung, Bu. Ada. Ya, ada. Itu kali ya dia ya. Jangan-jangan foto doang. Kayak tidur. Tadi sih ada. Fitriani. Tadi ada. Ada Fitriani. Hadir, Bu. Ada. Muhammad Ilyas ada ya. Ayu Widianingrum. Ayu Widianingrum. Bu. Ada. Budi Chandra. Budi enggak, Bu. Budi enggak. Naga ada. Kemudian Irsal Sabila. Enggak ada, Bu. Adi Nur Rahman. Adi. Hadir, Bu. Oke. Monica. hadir Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Oke, Siska. Ada Siska? Nggak ada, Bu. Oke. Mega. Hadir, Bu. Oke. Nida Ul Hasanah. Hadir, Ibu. Siti Dahria. Nggak, Bu. Jahratul Aini. Hadir, Bu. Itu ada nggak? Siapa? Katanya Nisa ada pindahan dari kelas pagi. Nisa Aulia Rahmat. Iya, Bu. Ada nggak? Kalau sekarang nggak ngelihat saya. Nggak, Bu. Harusnya ada ya? Harusnya ada. Tapi tadi gabung sih di mata kuliah sebelumnya. Oh, sekarang nggak mau. Oke, udah nggak apa-apa. Oke ya, sampai ketemu Ada- minggu depan ya. Ada juga, Ibu, maaf, tambahan. Saudara Abdul Muiz. Abdul Muiz. Ya. Hadir, Bu. Kamu kelas mana tadinya? Kelas 18, Kelas 18. Anak 18C ya. Pak. angkatan 2018, Bu. Oh, ceritanya ini tuh terlambat kamu tuh ya? Iya, COVID, Bu, COVID. Kopi. Cuti ceritanya ya. Ya udah. Nanti kamu ini ya, kamu WA ke ibu. Ya udah tulis aja sekarang pusing. Bentar. Berapa nomor itunya? NIM-nya NIM. 3181089. 089. 3118 3118 benernya. 089. Enggak 3118 ya? Ya, betul. 3118. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdul Muiz, Bu. Abdul Muiz apa? Rumus doang. Ya, Bu. Pasuruan. Oke. Ya udah kalau gitu ya. Ya, Bu. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Yuk, mangga yuk. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.